Pengacara Egy Sujana, dan aktivis damai Hari Lubis kini berubah 180 derajat dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Mereka merupakan tersangka kasus ini bersama dengan beberapa orang lainnya seperti Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Egy dan Damai kini berbalik arah dengan mengakui bahwa ijazah milik Jokowi adalah asli. Pengakuan ini sempat disampaikan oleh kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti setelah gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025 silam. Ketika itu, Elida menyebut penyidik sempat memperlihatkan fisik ijazah asli milik Jokowi ke pihak yang hadir. Saat diperlihatkan, dia mengakui bahwa ijazah Jokowi yang disita oleh penyidik itu adalah asli. Waktu map digunting, saya deg-degan. Ya Allah, akhirnya yang kita perdebatkan sekian tahun, sekarang ada sosoknya di depan mata. Saya melihat, saya merinding dan terharu, ujar Elida dikutip dari Warta Kota. Elida mengeklaim sempat menyentuh ijazah milik Jokowi dan menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah asli. Saya tusuk, tahan, dengan ujung jari saya. Saya pegang, ada embos, huruf timbul, ada watermark, dan ada lintasan stempel, ungkap Elida. Terkait pengakuan ini, dia menegaskan sikap tersebut bukan menjadi wujud pihaknya pecah kongsi dengan Rai Suryo CS. Elida mengungkapkan kliennya memiliki konstruksi kasus berbeda dengan Rai Suryo CS dalam kasus ini. Bukan pecah belah atau saling meninggalkan. Bang Egy punya alasan hukum dan konstruksi hukum sendiri. Kami mengajukan gelar perkara khusus ini untuk meminta tinjau ulang penetapan tersangka Bang Egy, jelas Elida. Setelah adanya pengakuan tersebut, Egy dan Damai secara tiba-tiba bertemu Jokowi di kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis 8 Januari 2026. Adapun pertemuan ini digelar tertutup dan tidak terdokumentasi. Hal ini diakui oleh Sekjen Relawan Jokowi, Rejo, Muhammad Rahmat. Dia mengeklaim bahkan Egy dan Damai sampai berpelukan dengan Jokowi. Pasca pertemuan ini, Egy dan Damai mengajukan keadilan restoratif atau Restorative Justice RJ terkait penetapan tersangka terhadap mereka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Hal ini dibenarkan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Iman tidak menjelaskan kapan Egy dan Damai mengajukan Restorative Justice. Ia hanya mengungkapkan bahwa tahapan tersebut kini masih dalam proses. Setelah menuding ijazah Presiden ke-6 RI Jokowi palsu, kini Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, menuduh putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA. Tudingan ini disampaikannya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Jakarta, Senin 12 Januari 2026. Dalam pernyataannya, sosok yang kini dikenal sebagai trio RRT ini membeberkan beberapa hal terkait landasan mereka menyebut bahwa Gibran tidak lulus SMA. Bahkan, mereka turut menuding bahwa adanya keterlibatan Kemendikdasmen dalam hal tetap diluluskannya Gibran melalui surat keterangan penyetaraan. Tifa meminta penjelasan dari Kemendikdasmen terkait memberikan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA dan SMK Gibran. Adapun Gibran memang tidak lulus melalui pendidikan SMA di Indonesia tetapi tercatat sebagai lulusan Orchid Park Secondary School, Singapura. Selain itu, Gibran juga tercatat sebagai lulusan dari University of Technology Sydney, UTS, INSEAD. Dia meminta secara rinci terkait teknis penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut. Selain itu, Tifa juga mempertanyakan apakah ada diskresi dari pihak Kemendikdasmen sehingga surat keterangan penyetaraan ijazah SMA dan SMK Gibran bisa diterbit. Pada kesempatan yang sama, Rai Suryo menegaskan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka seharusnya Gibran dinyatakan tidak lulus SMA oleh Kemendikdasmen. Dia mengatakan ketika dinyatakan lulus di Orchid Secondary School dan UTS, Gibran sebenarnya masih duduk di kelas 10 SMA dengan mengacu dari kurikulum yang berlaku di Indonesia. Namun, kata Rai, Kemendikdasmen justru menyatakan Gibran sudah setara dengan lulus SMA dan menerbitkan surat keterangan penyetaraan.
Rai juga mengungkapkan telah bertemu dengan beberapa orang dari UTS InSearch dan memperoleh sejumlah data untuk mendukung kesimpulannya bahwa Gibran tidak lulus SMA. Rismon mengatakan bahwa ada 10 dokumen yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin mengajukan syarat penyetaraan ijazah luar negeri. Namun, katanya, ada 2 dokumen yang tidak dilengkapi Gibran saat pengajuan. Adapun informasi ini diketahui Rismon setelah melakukan konfirmasi ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Dirjen PAUDikdasmen, Eko Susanto. 2 dokumen yang dimaksud yaitu rapor dan ijazah SMA yang akan disetarakan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.